Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, gimana nih kabar kalian? Semoga dimanapun kalian berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, selalu diberi kesehatan dan diberi semangat dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Oke, kembali lagi di video saya kali ini. Saya kali ini ditemani oleh rekan saya yang bernama Diah Putri Rahayu yang akan menjelaskan materi dari mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Manusia dengan tema upaya pemerintah dalam mengatasi masalah penyerapan tenaga kerja melalui peningkatan sumber daya manusia di sektor pendidikan. Langsung saja, yang melatar belakangi dari judul ini adalah majunya pertumbuhan ekonomi tidak lepas dari peran pembangunan ekonomi. Nah, dua hal tersebut saling berhubungan kuat dan saling keterkaitan arahnya, di mana pembangunan ekonomi sangat mendorong pertumbuhan ekonomi, sedangkan pertumbuhan ekonomi membantu memperlancar pembangunan ekonomi. Salah satu faktor yang mendorong keberhasilan pembangunan ekonomi adalah tenaga kerja. Nah, tenaga kerja dalam pembangunan ekonomi ini merupakan salah satu modal utama dalam perekonomian yang memiliki dampak langsung pada tingkat pembangunan ekonomi di suatu daerah. Menurut data BPS pada tahun 2020, penduduk usia kerja sebanyak 199,38 juta orang, namun tidak semua penduduk di Indonesia memiliki pekerjaan. Nah, padahal jumlah penduduk usia kerja itu mengalami peningkatan. Kondisi tersebut membuat semakin banyak penduduk yang masuk kategori kelompok tenaga kerja sehingga mereka membutuhkan lapangan pekerjaan. Ketika lapangan pekerjaan tidak tersedia, maka akan timbul masalah banyaknya pengangguran. Nah, hal tersebut dapat dipengaruhi oleh rendahnya kualitas sumber daya manusia, di mana salah satunya yang terletak pada tingkat pendidikan yang rendah. Sedangkan rendahnya tingkat pendidikan pekerja itu dapat berimbas pada minimnya serapan tenaga kerja di Indonesia. Tidak heran jika banyak kelompok pengangguran itu didominasi kalangan usia rata-rata 15 sampai 24 tahun. Dan pada kenyataannya, tenaga kerja dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi itu lebih diprioritaskan masuk ke dalam sektor formal. Sedangkan di sektor informal itu masih menjadi andalan bagi tenaga kerja yang tingkat pendidikannya rendah. Nah, hal tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah dalam mengatasi minimnya penyerapan tenaga kerja yang disebabkan oleh tingkat pendidikan yang rendah. Oke, selanjutnya yaitu rumusan masalah. Nah, di sini kami menyusun rumusan masalah yaitu bagaimana upaya pemerintah dalam mengatasi masalah penyerapan tenaga kerja melalui peningkatan sumber daya manusia di sektor pendidikan. Nah, untuk tujuannya sendiri yaitu untuk mengetahui upaya pemerintah dalam mengatasi masalah penyerapan tenaga kerja melalui peningkatan sumber daya manusia di sektor pendidikan. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Nah, tinjauan pustaka yang pertama yaitu tenaga kerja. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Menurut Simanjuntak pada tahun 1998, tenaga kerja mencakup penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan, dan yang melakukan kegiatan lain, seperti yang bersekolah dan mengurus rumah tangga. Sedangkan menurut Mulyadi pada tahun 2003 menyatakan bahwa tenaga kerja adalah penduduk dalam usia kerja yaitu 15-64 tahun atau jumlah penduduk dalam suatu negara yang dapat memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga kerja mereka dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktivitas tersebut. Sedangkan penduduk usia kerja adalah penduduk usia 15 tahun ke atas yang dikelompokkan dalam angkatan kerja dan bukan angkatan kerja.
penyerapan tenaga kerja adalah banyaknya lapangan kerja yang sudah terisi, yang tercermin dari banyaknya jumlah penduduk bekerja. Terserapnya penduduk bekerja itu disebabkan oleh adanya permintaan akan tenaga kerja. Nah, oleh karena itu, penyerapan tenaga kerja dapat dikatakan sebagai permintaan tenaga kerja. Selanjutnya yaitu yang kedua, pendidikan. Pendidikan merupakan kebutuhan manusia yang sangat penting karena pendidikan mempunyai tugas untuk menyiapkan sumber daya manusia bagi pembangunan bangsa dan negara. Pendidikan adalah suatu proses mengembangkan semua aspek kepribadian manusia yang mencakup pengetahuannya, nilai dan sikapnya, serta keterampilannya. Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang. Nah, dari uraian tersebut menyatakan bahwa pendidikan itu menitikberatkan pada pengembangan semua potensi yang dimiliki oleh manusia itu sendiri. Jadi, pendidikan adalah usaha sadar dari peserta didik dan terencana melalui proses kegiatan belajar mengajar secara aktif dalam mengembangkan potensi dirinya agar terwujudnya cita-cita dan tujuan yang diharapkan. Yang ketiga adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan suatu individu produktif yang memiliki kreativitas dan juga bekerja sebagai penggerak di dalam sebuah organisasi, baik perusahaan ataupun institusi. Tentunya kreativitas tersebut harus dilatih dan juga dikembangkan karena sumber daya manusia merupakan hal yang sangat penting dalam upaya mencapai tujuan dari perusahaan itu tersebut. Kemudian sumber daya manusia juga merupakan elemen yang utama dibandingkan sumber daya yang lain seperti modal dan teknologi karena manusia akan mengendalikan faktor yang lain. Misalkan di dalam sebuah perusahaan sumber daya manusia akan menentukan output yang dihasilkan. Misalkan perusahaan akan mengalami kemajuan atau memiliki kualitas yang baik atau mengalami kemunduran dan lain sebagainya. Yang keempat adalah pemerintah. Menurut Suradinata, pemerintah diartikan sebagai suatu organisasi yang mempunyai kekuatan besar pada suatu negeri, termasuk dalam mengurus urusan teritorial, publik, ataupun urusan yang lainnya demi mencapai tujuan negara. Sedangkan menurut Afan, pemerintah merupakan suatu kegiatan yang terorganisir oleh warga atau oleh orang yang terdapat di wilayah negara tertentu dengan berdasar pada kedaulatan negara dan bersumber pada dasar negara demi mencapai tujuan warga atau orang yang terdapat di daerah itu sendiri. Pemerintahan sendiri merupakan suatu cara atau proses yang digunakan oleh pemerintah dalam mengatur dan menjalankan wewenangnya di berbagai bidang seperti politik, ekonomi, administrasi, ataupun yang lainnya demi mencapai tujuan yaitu mensejahterakan masyarakat dalam rangka mengelola segala urusan negara. Selanjutnya adalah pembahasan. Sebagai modal utama pembangunan nasional, sumber daya manusia harus selalu ditingkatkan dan juga dikembangkan agar memberikan daya saing tinggi untuk mendukung pertumbuhan bangsa Indonesia. Salah satunya adalah peningkatan sumber daya manusia melalui pendidikan, di mana sekarang ini banyak tenaga kerja yang kurang terserap dikarenakan masih rendahnya sumber daya yang dimiliki. Oleh karena itu perlu adanya peningkatan sumber daya manusia melalui pendidikan. Kemudian pembangunan di bidang pendidikan telah disepakati oleh para pemimpin dunia yang dituangkan dalam tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals, tepatnya pada tujuan keempat, yaitu menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua. Maksudnya adalah setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan belajar. Jadi tidak ada warga negara yang ingin melanjutkan pendidikan tapi masih memiliki keterbatasan seperti biaya, kemudian jangkauan atau mungkin yang lain. Kemudian menjamin kualitas pendidikan yaitu
setiap warga negara dijamin mendapatkan kualitas pendidikan yang lebih baik. Kemudian, apa saja program pemerintah yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia? Yang pertama adalah strategi pengembangan SDM, yaitu suatu proses perencanaan pendidikan, pelatihan, dan pengelolaan tenaga atau karyawan untuk mencapai suatu hasil yang optimal. Maksudnya adalah pemerintah memberikan strategi, yaitu perencanaan pendidikan. Salah satunya adalah pendidikan vokasi, di mana ketika lulus diharapkan dapat langsung bekerja atau dapat memenuhi sumber daya yang dibutuhkan di suatu lapangan pekerjaan. Kemudian memberikan pelatihan-pelatihan melalui balai latihan kerja ataupun instansi pemerintah, ataupun memberikan ke desa-desa untuk mengembangkan potensi desa yang dimiliki. Kemudian pengelolaan tenaga atau karyawan, yaitu dalam sebuah perusahaan tentunya memiliki karyawan yang harus ditingkatkan atau dioptimalkan sumber dayanya sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Yang kedua adalah pengembangan mutu pendidikan. Program peningkatan kualitas SDM ini melalui pendidikan akan memberikan manfaat pada lembaga berupa produktivitas, moral, efisiensi kerja, stabilitas, serta fleksibilitas lembaga dalam mengantisipasi lingkungan baik dari dalam maupun luar dari lembaga yang bersangkutan. Depdiknas sendiri menyusun 3 strategi pokok pembangunan pendidikan nasional dalam peningkatan kualitas SDM, yaitu yang pertama pemerataan kesempatan pendidikan, yaitu di mana setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan atau memperoleh kesempatan pendidikan yang sama. Dalam peningkatannya, pemerintah memberikan, yaitu yang pertama meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan di seluruh sekolah dengan subsidi dari APBN. Kemudian yang kedua, memberikan beasiswa kepada siswa yang berprestasi ataupun dari keluarga yang tidak mampu. Kemudian yang ketiga, memaksimalkan kinerja guru agar peserta didik dapat mendapatkan pendidikan yang maksimal. Yang kedua adalah peningkatan relevansi dan kualitas pendidikan. Dalam strategi ini mencakup sejauh mana sistem pendidikan dapat menghasilkan luaran atau lulusan yang dapat mengisi kebutuhan pembangunan. Jika sistem pendidikan menghasilkan lulusan yang dapat mengisi kebutuhan pembangunan, maka relevansi dan kualitas pendidikan dianggap tinggi. Dalam upayanya yaitu meningkatkan mutu pendidikan dengan meningkatkan kualifikasi guru dan dosen, kemudian menambah jumlah jenis pendidikan di bidang kompetensi atau profesi sekolah kejuruan, kemudian menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan industri atau kebutuhan tenaga kerja sehingga lulusan dapat memiliki kompetensi. Yang ketiga adalah peningkatan kualitas manajemen pendidikan. Maksudnya adalah melakukan pembaharuan sistem pendidikan, termasuk pembaharuan kurikulum berupa diversifikasi kurikulum, kemudian penyusunan kurikulum, dan diversifikasi jenis pendidikan secara profesional. Menurut Syafaruddin, untuk menerapkan manajemen kualitas pendidikan terdapat beberapa upaya, yaitu yang pertama, membangun sistem terpadu, yaitu kebijakan, rencana strategi, implementasi rencana pelatihan, organisasi dan struktur, prosedur, dan pendefinisian terhadap nilai tambahan tindakan. Kemudian, mempersiapkan orang-orang untuk perubahan, menilai budaya sebagai tujuan untuk mempersiapkan perbaikan, melatih orang-orang untuk bekerja pada suatu kelompok kerja. Kemudian, menciptakan komitmen dan strategi yang benar terhadap kualitas pendidikan dengan pimpinan yang akan menggunakannya. Dengan adanya strategi dan berbagai program dari pemerintah, diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga dapat memenuhi kebutuhan di sektor pembangunan ataupun di lapangan pekerjaan yang lain, sehingga penyerapan tenaga kerja dapat meningkat. Kesimpulannya adalah minimnya penyerapan tenaga kerja dapat disebabkan karena kualitas sumber daya manusia yang rendah. Sumber daya manusia itu sendiri dapat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, di mana tingkat pendidikan yang tinggi, maka kualitas sumber daya manusia juga akan baik, sedangkan tingkat pendidikan yang rendah akan menyebabkan sumber daya manusia juga menurun.
Untuk itu perlu adanya upaya dari pemerintah melalui sektor pendidikan. Upaya tersebut adalah yang pertama, peningkatan pemerataan pendidikan, yang kedua, peningkatan relevansi dan kualitas pendidikan, yang ketiga adalah peningkatan kualitas manajemen pendidikan. Dengan adanya strategi dan program pemerintah tersebut, diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan dan juga kualitas sumber daya manusia, sehingga penyerapan tenaga kerja lebih banyak dan juga maksimal. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.